Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in amma ba'du. Sebelumnya di sini kami ingin memperkenalkan yang pertama saya Linggala Badinata dari kelas 93 absen 11. Saya Isfatullah Al-Fasir Aryan Padang dari kelas 93 absen 9. Saya Fari Prata Jod Putra dari kelas 93 absen nomor 6. Saya Sadika Adiatama Aji dari kelas 93 absen 22. Muhammad Afzal Parves, kelas 93 absen 14. Saya Sadar Syafaat dari kelas 93 absen 23. Oke, baik. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang bab pergaulan kepada yang lebih muda, dari tua ke yang lebih muda. Oke, kita lanjut. Oke, baik. Poin yang pertama yakni terdapat mengucapkan salam. Mengucapkan salam sendiri ini memiliki makna bahwa kita tuh bisa memberikan kalimat yang berisi doa kebaikan untuk orang yang tidak kita temui. Contohnya yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dalilnya kita bisa menjumpainya di Quran surat An-Nur ayat 27 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, hai kamu yang beriman, jangan masuk ke dalam rumah yang bukan milikmu sampai kamu sudah meminta izin dan menyapa penghuninya. Baik. Poin yang kedua adalah menjaga kasih sayang. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya tidak termasuk dari golongan kami yang tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak menghormati orang tua atau orang dewasa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan di hadis itu bahwasanya yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua dan yang lebih tua harus menyayangi yang lebih muda. Kemudian di hadis riwayat yang kedua bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan dari kaum kami dalam menjaga pergaulan seperti dua orang yang dalam satu tubuh yang menjadi satu. Jika salah satu yang merasakan sakit, maka mereka akan terjaga dan merasakan demamnya. Jadi kesimpulannya, dalam pergaulan kita harus saling menghormati dan saling menyayangi. Yang selanjutnya poin ketiga yaitu larangan untuk berkata kasar, seperti yang sudah diucapkan di Al-Quran surah Al-Humazah ayat 1 yang berbunyi wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah bagi orang yang mencela dan mengumpat baik secara isyarat, lisan maupun perbuatan. Di surah ini Allah mengancam bagi orang-orang yang suka mengumpat dan mencela orang lain. Maka dari itu kita harus menghindari perbuatan tersebut dengan cara berkata yang baik dan seperlunya. Yang keempat adalah kita jangan membuli teman atau saudara kita yang lebih muda. Jadi yang dimaksud di sini adalah jangan seakan-akan kita merasa kita lebih tua, kita lebih kuat, jadi meremehkan mereka dan kita membuli mereka. Itu salah. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, wahai Anas, hormatilah
orang yang lebih tua dan sayangi orang yang lebih muda. Maka kau akan menemaniku di surga nanti. Hadis riwayat Baikis. Poin yang pertama adalah jangan saling menghina ke teman yang lebih muda. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tasabuna ahada. Janganlah engkau menghina seorang pun. Ada orang yang lebih tua yang suka menghina temannya yang lebih muda karena dia menganggap dirinya lebih hebat, lebih punya kuasa, lebih layak dihormati. Tapi tidak, kan kita nggak tahu teman yang lebih muda kita ternyata lebih pintar, lebih hebat daripada kita. Jadi janganlah kita menghina teman yang lebih muda. Kita harus saling menghormati, yang tua hormat yang muda menghormati yang tua. Karena saling menghina tidak ada manfaatnya. Yang ketujuh adalah saling memberi nasihat. Yang dimaksud sini adalah ketika kita melihat teman kita melakukan perbuatan yang salah, kita harus menasihatinya. Dalam artian menasihati dalam kebaikan. Ada juga hadis yang menyatakan ad-dinu nasihat, agamaku adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim nomor 55. Baik, poin yang ke-8 adalah memberikan keteladanan. Apa maksudnya memberikan keteladanan? Memberikan keteladanan itu seperti memberikan pengaruh kepada diri kita maupun kepada orang lain, di mana orang-orang di sekitar kita bisa mencontohnya. Yang pasti hal yang baik ya. Salah satu contohnya adalah Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat 33 ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri keteladanan yang baik bagi dirimu. Jadi kesimpulannya adalah ketika bergaul atau berteman dengan teman yang lebih muda, kita harus dapat mengontrol diri, tahu batasan, dan kita juga harus memberikan contoh yang baik agar bisa ditiru kelak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.